Ya, terima kasih Ibu Sri Adiningsih untuk waktunya untuk Berita Daerah, untuk bisa pada siang hari ini kita berbincang-bincang sedikit bersama saya Emi Trimahanani dari Berita Daerah, ada juga Bapak Alfred Pakasi bersama dengan kami di sini. Selamat siang Ibu Sri Adiningsih, selamat siang Pak Alfred Pakasi. Presiden Jokowi mengatakan tentang sharing the pain, ya. Jadi untuk mengetahui banyak hal di bidang ekonominya dan bagaimana kita sharing the pain, bagaimana konsep ini dijalankan oleh pelaku ekonomi. Nah, mungkin pada siang hari ini Ibu Sri Adiningsih boleh sharing, Ibu? Kami persilakan, Ibu. Ya, saya kira begini ya, bahwa pandemi ini telah membuat kehidupan masyarakat dan ekonomi terpuruk lumayan dalam kalau kita cermati bahwa instabilitas ekonomi meningkat, pertumbuhan ekonomi turun, dan bahkan yang dikhawatirkan kan kalau sampai negatif. Dan yang menarik apa? Yang menarik di Indonesia itu kita kan juga tahu bahwa kalau kita cermati dari data World Giving Index dibandingkan dengan negara lain, kita nomor 10. Kita lumayan bagus, khususnya di dalam membantu dana untuk berbagi dengan masyarakat. Memang itu budaya kita, dan nampaknya pada waktu COVID ini telah menggugah dan juga membuat budaya yang memang sudah ada di kita. Ini kelihatan muncul ya. Saya lihat saja itu bukan hanya di Jawa, di luar Jawa, di perdesaan, di perkotaan, berbagai kelompok masyarakat, BUMN juga, swasta, luar biasa di Indonesia ya. Bahkan kalau kita cermati itu seperti di Papua aja ini juga ada Papua gerakan inspiratif ya, dan bentuknya tidak harus uang tapi juga membantu agar supaya pedagang di pasar mama-mama itu bisa jualan online ya, termasuk juga Mata Garuda di Makassar ini ya membantu pedagang pasar rakyat jualan online ya. Di Jogja ada itu Sonjo Yogyakarta ini bantuan kepada dampak ya masyarakat yang terkena dampak COVID, tapi juga diantaranya berbagi itu ya alat-alat kesehatan yang diperlukan, informasi, membantu masyarakat juga jualan online. Jadi luar biasa ya, bahkan juga kalau di Jogja ini saya mau berbagi ya, di Pakem ini ada Pelem Community, ini pemuda di Pakem ini di daerah desaan ini yang membagi masker. Kemudian juga di Wonosari ini juga di perdesaan ya. Jadi kalau orang ataupun yang terkena keluarganya ada yang menjadi korban COVID ini warga sekitarnya memberikan makanan ataupun membantu membelanjakan mereka ya. Bahkan juga gabungan Gapotan, gabungan kelompok petani, Kulon Progo, ya itu juga mereka mengumpulkan beras kemudian dibagi kepada masyarakat lainnya yang memerlukan. Jadi kita lihat bahwa gerakan gotong royong ini ternyata memang budaya kita dan kelihatan sekali pada waktu COVID ini kemudian muncul ya, kita melihat dan makin bangkit, dan ini yang saya kira secara umum juga dapat membantu masyarakat yang memang pada umumnya itu kesulitan untuk memenuhi ada bantuan-bantuan semacam itu. Di Jogja ini di kompleks saya juga mengumpulkan dana kemudian memberikan beras pada yang memang memerlukannya di sekitar kita. Seperti itu. Jadi ini luar biasa menunjukkan bahwa semangat jiwa gotong royong, budaya gotong
Indonesia masih ada dan semakin menguat pada saat COVID ini. Iya, terima kasih. Pak Alfred, mungkin ada yang mau ditambahkan sebelum kita berlanjut lagi, silakan. Ya, memang sangat menarik sekali yang Ibu Sri Adiningsi sebutkan ya, bahwa gotong royong itu terbukti ya, dan seperti yang disebutkan tadi itu sebenarnya di akar rumput, maksudnya memang sudah jadi budaya masyarakat kita, dan memang juga kan sudah diakui secara dunia ya, kalau tidak salah dari CEF World Giving Index, Indonesia itu nomor 1 untuk partisipasi sipil dan sosial, bahkan untuk partisipasi relawan merupakan yang tertinggi di dunia gitu. Itu modal kita. Iya, saya kira memang begini, kita harus siap untuk kondisi yang terburuk, tapi berharap yang terbaik. Kita tidak pernah tahu sampai sekarang kapan pandemi ini benar-benar selesai, dalam artian tidak menimbulkan ketakutan, kemudian juga protokol kesehatan akan diterapkan dalam new normal itu apakah akan kemudian bertahun-tahun kita harus mempraktekkan protokol kesehatan tersebut, apakah kita bisa kemudian hidup seperti dulu? Saya kira nggak bisa kalau hidup seperti dulu ya. Nah, saya kira kita pasti juga akan lebih peduli dengan kesehatan, berhati-hati. Cuci tangan sekarang sudah sehari itu kita cuci tangan berapa kali, saya kira itu cara yang bagus, dan juga kemudian kalau di tempat keramaian, kerumunan, kita ini juga menjaga supaya jangan sampai bisa menimbulkan saling menularkan penyakit. Saya kira orang-orang yang sudah rawan seperti saya, ya umur kepala 6 itu biasanya kita sudah harus hati-hati sendiri gitu ya. Tapi yang jelas saya sih berharap kita semua melakukan yang bisa kita lakukan. Selain juga berbagi, bergotong royong, semuanya ya saling tolong menolong. Karena memang itulah kekuatan kita, dan mudah-mudahan kekuatan kita ini yang memberikan kita optimisme dan bisa melangkah ke depan agar supaya kita bisa melalui pandemi ini dengan baik, dan kemudian kita bisa maju lagi dan juga bisa membangun bangsa dan negara kita.